Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada, saya doakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu film aksi yang dibuat berdasarkan novel karya Alexander Dumas dengan judul The Three Musketeers, menceritakan tentang gambaran yang terjadi di masa lalu. Kala itu Raja Louis ke-8 telah diangkat menjadi Raja Prancis, menggantikan posisi dari ayahnya yaitu Raja Henry ke-4 yang telah dibunuh oleh orang fanatik Katolik yang bernama François Ravaillac. Raja Louis VIII yang masih berusia sangat muda dan polos kala itu masih kurang pengalaman dalam memimpin kerajaan Prancis, hingga dia mengangkat seorang uskup sebagai penasihat kerajaan untuk membantu kinerjanya. Tetapi suatu ketika uskup tersebut ingin melakukan kudeta, hingga muncullah beberapa anggota Musketeers untuk menggagalkan misi kudeta tersebut. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film The Three Musketeers. Berlatar pada abad ke-17, diceritakan tentang beberapa anggota Musketeers yang terdiri dari Athos, Aramis, dan Porthos, serta dibantu oleh seorang wanita bernama Milady. Kala itu mereka sedang berada di wilayah Venice, Italia untuk melakukan misi rahasia, yaitu mencuri blueprint pesawat primitif yang telah dirancang oleh Leonardo da Vinci. Pada awal misinya, satu persatu mereka terlebih dahulu mencari keberadaan para penjaga pemegang kunci untuk membuka pintu rahasia yang terletak di gedung Da Vinci. Setelah berhasil mengambil kunci-kunci itu, mereka berempat bergegas membuka jalan yang akan membawa ke dalam sebuah ruangan yang sangat rahasia. Saat memasuki ruangan bawah tanah, perjalanan mereka terhenti sejenak setelah mengetahui jalan rahasia itu memiliki jebakan yang sangat mematikan. Ketika itu, Athos melemparkan belatinya ke tengah jalur jebakan tersebut untuk memastikan letak jebakan itu. Dan tanpa diduga, dengan aksi heroiknya, Milady mampu melewati jalur jebakan itu satu persatu, yang akhirnya mereka semua berhasil masuk di sebuah ruangan rahasia milik Da Vinci untuk menemukan blueprint tersebut. Tetapi misi mereka tak berjalan mulus, karena mereka harus dihadang oleh beberapa prajurit penjaga gedung hingga baku tembak pun berlangsung begitu sengit. Athos yang sudah menyiapkan strategi untuk melarikan diri, seketika itu dia meledakkan bom untuk meledakkan ruangan itu. Dan sesaat kemudian, ruangan itu seketika dibanjiri air sungai yang berada di atasnya. Hingga akhirnya mereka berhasil lolos dengan membawa blueprint pesawat tersebut. Keberhasilan mereka dilanjutkan dengan mengadakan pesta minuman. Namun tanpa disangka, dalam momen itu secara tak terduga Milady ternyata malah mengkhianati para Musketeers dengan cara memasukkan racun di gelas mereka. Karena dari sini kita bisa mengetahui bahwa ternyata Milady sendiri merupakan seorang agen yang sebelumnya telah dibayar mahal oleh Adipati Inggris yang bernama Buckingham demi mencuri blueprint tersebut. The War Machine. Singkat cerita, setahun kemudian dari kejadian itu, Sin berpindah di desa terpencil bernama Desa Gascon, di mana di sana terdapat seorang anak muda bernama D'Artagnan. Dia bercita-cita ingin menjadi Musketeers yang hebat seperti jejak ayahnya. Maka dari itu dia bersama ayahnya terus berlatih pedang demi mewujudkan cita-citanya. Dan demi ambisinya itu, kini kedua orang tuanya mengizinkan D'Artagnan untuk mengembara menuju kota Paris. Fight, love, live. 3 hari kemudian, kini D'Artagnan telah sampai di kota Paris. Sesampainya di sana, dia sempat beristirahat sejenak di sebuah bar untuk sekedar menghilangkan lelahnya. Tetapi tiba-tiba sekumpulan prajurit kardinal yang dipimpin oleh Kapten Rochefort dengan sengaja mencemooh D'Artagnan, yang seketika itu dia menantang Kapten Rochefort untuk berduel. And if I don't,
I shall have to kill you. Tanpa berpikir panjang, Kapten Roosevelt melesatkan beberapa peluru kepada The Artagnan yang keluar dari senjata berjenis flintlock hingga dia terkapar. Namun di saat Kapten Roosevelt akan membunuhnya, secara tak terduga Milady datang menghampiri Kapten Roosevelt untuk memintanya agar tak membunuh anak muda itu. Kemudian Milady memberikan sapu tangannya kepada The Artagnan untuk dia gunakan sebagai penutup luka akibat peluru tersebut. Setelah itu, The Artagnan terus melanjutkan perjalanannya untuk bisa sampai di pusat kota Paris. Sesampainya di sana, secara tak sengaja The Artagnan kembali melihat sosok Kapten Roosevelt yang kemudian The Artagnan segera mengejarnya untuk membalaskan dendam. Tetapi di saat yang sama, secara kebetulan, The Artagnan berpapasan dengan para mantan musketeers yang sebelumnya diceritakan, seperti Athos, Porthos, serta Aramis. Dan seketika itu, dia juga langsung menantang mereka untuk berduel. Cooper's Yard, Saint-Germain, 2 o'clock. Atas tantangannya itu, The Artagnan lantas menunggu para musketeers itu di sebuah lapangan, di mana di sana para mantan musketeers telah menunggunya. Dan tanpa diduga, secara kebetulan, momen itu ternyata menjadi ajang reuni bagi para legenda musketeers. Di saat mereka memperkenalkan diri masing-masing, di saat yang sama pula, The Artagnan langsung mengenali sosok para musketeers tersebut, karena memang nama-nama mereka sudah terkenal di seluruh Prancis. Terlebih, mereka merupakan para idola yang selama ini dia kagumi. I will have to kill you. I came to Paris to be one of you. I'm afraid you're a little late. Tak berselang lama dari perkenalan itu, para pasukan kardinal Prancis datang menghampiri mereka untuk menyeret para mantan musketeers itu ke dalam penjara, dengan alasan bahwa mereka telah dianggap bersalah karena sudah melanggar peraturan dan membuat keributan di tempat umum. Kemudian terlihat sosok Kapten Roosevelt juga datang ke tempat itu. Namun The Artagnan tiba-tiba langsung menyerangnya dan seketika tempat itu menjadi arena pertarungan yang begitu sengit. Melihat kegigihan yang diperlihatkan oleh The Artagnan membuat para mantan musketeers memutuskan untuk membantunya. Dan di tengah gentingnya pertarungan itu, The Artagnan tiba-tiba melihat seorang wanita yang bernama Constance. Hingga momen itu menjadi perkenalan pertama bagi mereka berdua. Enjoying the show. Setelah pertarungan itu selesai, para mantan musketeers mengajak The Artagnan ke kediamannya yang berada di pinggiran kota di wilayah Paris. Di tempat itu terdapat seseorang pelayan bagi para mantan musketeers yang bernama Planchet. Di sana The Artagnan diberitahukan agar tak membuat keributan kembali di kota Paris. Dikarenakan saat ini kota Paris telah dijaga oleh Kapten Roosevelt yang dikenal sebagai seorang ahli pedang terbaik dunia pada masa itu. What we need is a great cause. Keesokan harinya, Raja Perancis bernama Louis ke-8 bersama penasihatnya yang merangkap menjadi uskup agung bernama Cardinal Richelieu terlihat sedang bermain catur. Di sana Richelieu memberitahukan kepada Raja Louis ke-8 tentang perjanjian fakta perdamaian yang telah dibuat untuk Raja James Inggris yang ternyata telah disetujui. Maka dari itu, Buckingham, seorang utusan Raja James, akan segera berkunjung ke kerajaan Perancis guna bernegosiasi kembali. May we speak a little about foreign policy? Tak sampai di situ, Richelieu juga kembali memberitahukan kepada Raja Louis ke-8 tentang para mantan musketeers yang terlibat konflik dengan para prajurit kardinal sebagai pengawal pribadinya. Di sana dia meminta kepada Raja Louis ke-8 untuk mengundang para musketeers termasuk The Artagnan ke istana agar bisa diberikan hukuman. To the palace so that Your Majesty can punish them severely. Di saat yang sama, para mantan musketeers bersama dengan The Artagnan telah sampai di istana. Di sana mereka telah disambut oleh semua kalangan petinggi kerajaan, termasuk Raja Louis ke-8 serta Richelieu. Raja Louis menanyakan kepada mereka tentang konflik yang terjadi dengan pasukan kardinal, yang mana pasukan kardinal yang dikerahkan begitu sangat banyak mampu mereka kalahkan. There were 4 of us against 40 of them, Your Majesty. Di sana Porthos menjelaskan bahwa mereka hanya butuh 4 orang saja untuk melawan 40 pasukan kardinal. Hingga jawaban dari Porthos tersebut membuat Raja Louis ke-8 merasa tercengang. Dan untuk itulah Raja Louis ke-8 telah memutuskan bahwa mereka akan dihukum sesuai undang-undang yang berlaku di kerajaan. Yes, you shall have to be reprimanded, of course, most. Tetapi secara tak terduga, Ratu Prancis yang bernama Anne ternyata berada di sana. Seketika itu Ratu Anne meminta kepada
Raja Louis ke-8 untuk mencabut hukuman bagi para Musketeers tersebut. Hingga dengan terpaksa Raja Louis ke-8 menuruti permintaan sang ratu, seraya memberikan hadiah berupa kepingan emas serta pakaian untuk De Artagnan atas keberaniannya melawan prajurit kardinal. Hal itu sontak membuat Richelieu merasa kecewa dengan keputusan sang raja dan menjadi awal mula terjadinya konflik di dalam tubuh istana. But be there for the parade tomorrow. Tak berselang lama, Richelieu bersama Milady merencanakan siasat buruk terhadap Ratu Anne untuk menjatuhkan harga dirinya sebagai ratu dengan cara memfitnahnya yang seakan-akan Ratu Anne mempunyai hubungan gelap dengan Buckingham. Lantas Richelieu menyuruh Milady agar menyimpan sebuah surat cinta di sebuah laci pribadi milik Ratu Anne, agar seolah-olah surat tersebut merupakan pemberian Buckingham kepada Ratu Anne yang berisikan bahwa mereka terlibat hubungan terlarang. The king will be outraged. The queen will be executed. Akhirnya setelah menunggu beberapa jam, seluruh pasukan kerajaan Prancis beserta kalangan bangsawan istana Prancis berhasil dibuat terperangah setelah sebuah kapal bertenaga balon gas mengudara di atas atap kerajaan. Karena ternyata blueprint pesawat karya Leonardo da Vinci itu telah rampung diselesaikan oleh Buckingham. Dan hal itu menjadi daya tarik tersendiri bagi Raja Louis ke-8 karena memang kerajaannya tak mempunyai kendaraan semacam itu. Hingga Raja Louis ke-8 juga meminta kepada Richelieu agar dibuatkan satu unit kapal balon untuk dirinya. Right. Well, build me one. Di saat yang sama Buckingham pun keluar dari kapal balonnya. Dia pun disambut oleh kalangan petinggi kerajaan Prancis. Di saat yang sama secara tak terduga, ternyata Ratu Anne telah mengenali sosok Buckingham. Hingga momen itu membuat Raja Louis ke-8 semakin terkejut. Di sisi lain, Buckingham tak sengaja berpapasan dengan para mantan Musketeers yang telah berada di sana, termasuk Athos yang masih menyimpan dendam kepadanya setelah peristiwa tempo dulu di Italia. It's a habit I shall have to break during our next encounter. Di saat yang sama, Milady telah bergerak untuk menyusup ke kamar pribadi Ratu Anne untuk menjalankan misinya. Tetapi pasukan pengawal kerajaan berhasil memergokinya, hingga kejadian itu menjadi arena pertarungan yang sangat hebat. Tanpa banyak basa-basi, Milady mampu membuat pasukan pengawal kerajaan tumbang satu persatu. Dan dengan senyap, Milady berhasil menyusup ke kamar pribadi Ratu Anne, serta berhasil mencuri perhiasan Ratu Anne tanpa diketahui oleh siapapun. Setelah itu, Milady menemui Richelieu untuk memberitahukan bahwa misinya telah berhasil. Kemudian dia meminta surat perlindungan dari Richelieu agar bisa terlindungi dari jeratan hukum andaikan perbuatannya diketahui oleh kerajaan Prancis. Kemudian seketika itu Milady bersama Buckingham bergegas untuk meninggalkan kerajaan Prancis. Beberapa menit berselang ketika Milady bersama Buckingham telah meninggalkan istana, pelayan Ratu Anne tiba-tiba menemukan surat cinta yang terdapat di laci meja sang ratu. Lantas surat tersebut diserahkan kepada Raja Louis ke-8 seraya melaporkannya kepada Richelieu. Dalam surat itu diketahui bahwa Ratu Anne telah memberikan perhiasan kalungnya kepada Buckingham. Untuk itu Richelieu langsung memberikan pendapat bahwa supaya mereka bisa membuktikan keberadaan kalung itu, maka Raja Louis ke-8 harus mengadakan pesta dansa, seraya meminta kepada Ratu Anne untuk menggunakan perhiasan tersebut, hingga usulan itu dapat diterima oleh Raja Louis ke-8. Kabar tentang acara pesta itu telah sampai kepada Ratu Anne, hingga dia menyarankan kepada Constance untuk mencuci kalung permata tersebut ke tukang emas supaya dibersihkan. Namun setelah Constance akan mengambil kalung permata itu, dengan raut wajah yang tegang, dia melaporkan kepada Ratu Anne bahwa kalung permata tersebut telah hilang. Mendengar kabar itu, Ratu Anne bergegas menemui Richelieu sebagai orang yang dicurigainya untuk meminta keterangan. Tetapi dengan lihainya, Richelieu seakan-akan dia tidak pernah terlibat dalam kejadian ini. Hingga seketika itu Ratu Anne meninggalkan ruangan dengan raut wajah yang sedih. Pada malam harinya, Constance diam-diam menemui para Musketeers di kediamannya untuk meminta bantuan mereka supaya kalung permata yang telah dicuri oleh Milady itu dapat dikembalikan lagi ke tangan Ratu Anne. Tanpa buang waktu, De Artagnan menyetujui misi berbahaya itu, dan seketika para Musketeers lainnya juga sepakat untuk mengikuti De Artagnan. Queen would be quite generous.
Count Porthos. Tetapi di sisi lain jejak Constance untuk meminta bantuan Musketeers telah tercium oleh pasukan Kardinal, hingga Kapten Rochefort terus menghalang-halangi langkah dari para Musketeers. Namun secara tak terduga ternyata para Musketeers itu telah mengantisipasi penghadangan itu, hingga mereka mampu terlepas dari kepungan para pasukan Kardinal dengan menunggangi kuda. Kegagalan Kapten Rochefort untuk menghadang para Musketeers sangat disesali oleh Richelieu. Dia kemudian memerintahkan kepada Kapten Rochefort agar mengejar para Musketeers tersebut di pelabuhan Calais, Prancis. Lalu singkat cerita, pada pagi harinya rombongan Musketeers bersama dengan Constance dan Planchet kini telah berada di pelabuhan Calais. Walaupun perjalanan mereka harus terhenti saat mereka melihat pelabuhan itu dipenuhi dengan pasukan Kardinal yang telah bersiaga. Dari situasi itu, Constance memberikan sebuah ide untuk melakukan misi pengalihan. Dia berencana untuk menyamar sebagai D'Artagnan agar pasukan Kardinal termakan umpannya. Misi itu pun dimulai, dan sesaat kemudian pasukan Kardinal yang berhasil terpancing segera mengejar buruannya. Dalam momen itu, para Musketeers tak menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa pergi dari pelabuhan Calais, Prancis untuk menyeberang menuju Inggris. Di dalam perjalanannya, para Musketeers merencanakan strategi untuk bisa mengambil kembali kalung permata milik Ratu Prancis. Walaupun strategi mereka sangatlah berisiko dan kemungkinan bisa diketahui oleh pihak musuh, karena memang di sisi Buckingham saat ini terdapat Milady yang mengenali mereka. Hingga atas hal itu, Athos mempercayakan misi tersebut kepada D'Artagnan serta Planchet sebagai orang yang belum dikenali oleh Milady. Di tempat lain, kabar misi penyusupan para Musketeers ke kerajaan Inggris ternyata telah diketahui oleh Buckingham serta Milady. Di sana mereka akan menyusun rencana untuk bisa menyergap pasukan Musketeers. Saat itu Buckingham merasa di atas angin. Pasalnya pergerakan mereka akan mudah diketahui karena Milady telah mengenali anggota Musketeers satu persatu. Singkat cerita, para Musketeers itu kini telah berada di wilayah kerajaan Inggris. Dengan cerdiknya, para Musketeers berhasil memerankan perannya masing-masing. Namun tak berselang lama, D'Artagnan yang sedang menyamar sebagai prajurit Inggris, secara tak terduga dia harus tertangkap oleh pasukan Inggris, yang kemudian dia dibawa ke ruangan Buckingham untuk diinterogasi. Di sana D'Artagnan dituduh sebagai mata-mata. Dia terus-menerus diinterogasi oleh Buckingham. Tapi dengan tenang, D'Artagnan mencoba memberitahukan kepada Buckingham agar dia segera melihat keluar jendela. Dan saat itulah Buckingham baru menyadari bahwa para Musketeers lainnya telah berhasil mencuri kapal udara Buckingham. Dan saat itulah para Musketeers melepaskan meriam-meriam ke arah ruangan Buckingham secara brutal sampai porak-poranda. Momen itu tak disia-siakan oleh D'Artagnan untuk bisa meloloskan diri. Hingga dengan aksi heroiknya, dia berhasil melompat ke arah kapal udara tersebut dan mulai meninggalkan wilayah istana kerajaan Inggris. Walaupun sebelum semua itu terjadi, diam-diam Milady telah meninggalkan ruangan Buckingham dengan menggunakan kereta kuda. Di tengah perjalanannya, ternyata Milady mencoba untuk membawa kabur kalung Ratu Prancis tersebut. Hingga setelah mengetahui hal itu, dengan segera para Musketeers langsung mengejar serta menangkapnya. Keberhasilan tertangkapnya Milady tentu saja menjadi momen pertemuan kembali bersama Athos. Dengan karakter genit serta penggoda, Milady kembali mencoba meluluhkan hati Athos dengan cara merayunya. Tetapi percobaan itu tak berhasil. Pasalnya Athos kini sudah mengubur dalam-dalam kenangan bersama Milady karena pengkhianatannya yang dahulu. Dengan sedikit nada pengancaman, Athos meminta untuk mengembalikan kalung permata Ratu Anne yang telah dicurinya. Kemudian Athos menggiring Milady ke sisi kapal terbang. Namun di saat yang sama, seketika itu juga Milady memutuskan untuk melompat dan mengakhiri hidupnya. Setelah misi pengambilan kalung itu berhasil, secara tak diduga kapal terbang mereka ditembaki oleh meriam-meriam yang berasal dari balik awan tebal, yang ternyata kini mereka sedang ditembaki oleh kapal terbang milik Kapten Rochefort.
seraya menunjukkan Constance sebagai tawanan mereka. Momen itu akan digunakan oleh Kapten Roosevelt sebagai jaminan alat tukar untuk mendapatkan kalung permata Ratu Anne. Hingga kesepakatan itu disetujui oleh The Artagnan, kemudian mereka saling menukarkan jaminannya masing-masing. Tetapi secara mengejutkan, setelah Constance telah berada di dalam kapal udara para Musketeers, ternyata secara licik Kapten Roosevelt menawan The Artagnan yang disusul oleh tembakan-tembakan meriam kepada kapal mereka. Sontak kejadian itu membuat para Musketeers menjadi panik, hingga mereka mengarahkan kapal udaranya ke wilayah awan yang pekat. Melihat situasi yang semakin berbahaya itu, membuat anak buah dari Kapten Roosevelt meminta untuk memutar haluan kapal mereka. Tetapi Kapten Roosevelt yang terlalu egois menyuruh untuk tetap memburu kapal udara para Musketeers. Hingga secara tak terduga, kapal mereka harus terkena petir yang membuat sebagian awak terkena dampak sengatannya. Momen itu tak disia-siakan oleh The Artagnan untuk bisa meloloskan diri dari sana, seraya mengambil kalung permata milik Ratu Anne yang jatuh dari genggaman Kapten Roosevelt. Menyadari hal itu, Kapten Roosevelt mencoba mengejar The Artagnan sampai ke gudang senjata. Tetapi di saat yang sama, kapal udara Kapten Roosevelt telah dihadang oleh kapal udara para Musketeers yang telah berada di atasnya. Kemudian Athos, Aramis, serta Planchet melesatkan tembakan meriam-meriamnya, serta serangan senjata semburan api yang mengenai lapisan pelindung balon udara, hingga mengakibatkan kapal mereka mengalami kerusakan yang sangat berat. Tak sampai di situ, efek kerusakan itu juga membuat kapal udara Kapten Roosevelt harus mengenai atap istana kerajaan Prancis. Dan kejadian itu berhasil menyelamatkan nyawa The Artagnan saat hendak ditembak oleh sang kapten. Dari luar kapal, para prajurit kardinal membuang sebagian senjata meriam serta amunisi untuk menghilangkan beban bawaan, yang kemudian kapal udara tersebut berhasil mengudara kembali. Melihat kejadian itu, Porthos dan Aramis bergegas untuk menyelamatkan The Artagnan, hingga pertempuran pun kembali terjadi dengan begitu sengit. Keadaan semakin terasa mencekam setelah balon udara Kapten Roosevelt berhasil dirobek oleh Porthos dan Aramis dengan menggunakan belati, hingga kapal udara mereka terjatuh dan menggantung di atas menara istana Prancis. Kejadian itu menyebabkan guncangan hebat, hingga akhirnya kalung permata milik Ratu Anne kembali terlepas dari genggaman The Artagnan. Di saat yang sama, The Artagnan menghadang Kapten Roosevelt seraya mengajaknya untuk berduel. Hingga tanpa buang waktu, mereka sepakat untuk melakukan pertarungan 1 lawan 1. The Artagnan sangat menyadari bahwa Kapten Roosevelt merupakan kesatria pedang terbaik di dunia. Namun dengan semangat yang sangat gigih, dia terus berusaha menyerang Kapten Roosevelt. Meskipun The Artagnan harus terkena beberapa sayatan pedang, namun hal itu tak membuatnya mundur. Dan seketika dalam sebuah momen, The Artagnan mampu menusukkan pedangnya tepat di bahu Kapten Roosevelt, walaupun Kapten Roosevelt masih mampu untuk melawan. Setelah sekian lama melakukan pertarungan epik, Kapten Roosevelt terus-menerus berusaha memojokkan The Artagnan, hingga akhirnya The Artagnan kembali mendapatkan momen terbaiknya, yang kemudian dia mampu menusukkan pedangnya tepat di dada Kapten Roosevelt hingga dia tewas seketika. Di akhir film ini diceritakan bahwa para Musketeers tersebut berhasil mendarat dengan selamat di halaman istana Prancis, yang membuat sebagian pasukan pengawal kerajaan merasa tercengang. Dari sana para Musketeers keluar dari kapal seraya memberikan bukti surat kuasa perlindungan yang telah dibuat oleh Richelieu atas kerjasamanya dengan seorang penyusup kerajaan. Dan beberapa waktu kemudian di dalam acara dansa yang sebelumnya telah direncanakan, secara tak terduga Ratu Anne kini telah berhasil memakai kalung permatanya kembali. Kejadian itu membuat Richelieu harus mengakui kekalahannya kepada para Musketeers. Serta dalam momen itu pula, apa yang selama ini dicita-citakan oleh The Artagnan untuk menjadi Musketeers kini dapat terlaksana. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya.
Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.